Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas terkait masalah analisis SWOT SWOT dari RPS Pendidikan Sekolah Dasar. Tapi sebelum terlalu jauh membahas terkait permasalahan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Ikromul Wirdi, Inka Safitri, Lulu Fahrani Walmarejan, Iras Surastri, Julia Antasari, dan saya sendiri lalu Muhammad Alditya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan terkait analisis SWOT dari RPS. Yang pertama saya akan mulai dari profil sekolah. Nama sekolah ini bernama SDN 2 Purwokerto Kidul, bertempat atau beralamat di Jalan Surdodadi, kemudian terletak di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Timur. Untuk visi sekolah ini adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi tinggi dan berakhlak mulia, yang diwujudkan dengan visi sekolah yang diantaranya yang pertama, melaksanakan pengembangan KTSP, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pakem. Selanjutnya, yang ketiga, melaksanakan pengembangan pengelolaan sekolah, baik itu di bidang sumber daya manusia, pembelajaran, sarana prasarana, penilaian, administrasi, dan pembiayaan sesuai MPS. Misi yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran budi pekerti luhur dari kelas 1 sampai kelas 6 sesuai dengan agama dan budaya negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah tujuan sekolah. Yang pertama, meningkatkan hasil nilai rata-rata UASBN, ujian sekolah, peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik di setiap tahunnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyusun KTSP dengan perangkat-perangkatnya, silabus dan RPP, melaksanakan program MBS secara optimal, memiliki sarana dan prasarana pembelajaran. Kemudian mewujudkan pelaksanaan pengembangan penilaian berstandar nasional, dan selanjutnya mengelola sumber dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kita masuk ke bagian analisis SWOT RPS Pendidikan SDN 02 Purwokerto Kidul ini. Yang pertama, analisis unsur yang pertama adalah unsur S atau strength atau kondisi atau situasi yang merupakan kekuatan atau keunggulan dari sekolah ini. Yang pertama adalah keunggulan yang dimiliki oleh sekolah ini adalah yang pertama, standar pendidikan dan tenaga kependidikan yang tinggi, yang dimana terdiri dari persentasi kehadiran guru yang maksimal, yang sudah cukup maksimal, yakni sudah mencapai 95%, dan kompetensi guru, kepala sekolah, serta tenaga kependidikan yang lainnya sudah mencapai 70%. Yang keunggulan selanjutnya adalah standar sarana prasarana untuk ruang sekolah sudah mencapai 100%, dan untuk UKS dan pengadaan whiteboard atau papan hitam putih sudah mencapai 80% atau tinggal 20% lagi untuk mencapai tingkat maksimal. Yang kemudian keunggulan berikutnya adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan yang mencakup struktur organisasi dan mekanisme kerja sudah mencapai angka 75%. Kemudian pemberdayaan PSM sudah mencapai angka 80%. Kemudian standar pembiayaan yang di dalamnya termasuk akuntabilitas penggunaan dana sudah mencapai representasi 90%, dan pemberdayaan PSM sudah mencapai angka 80%. Kemudian untuk unsur yang kedua, unsur weakness atau kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh sekolah ini yang tertuang di dalam RPS-nya. Yang pertama adalah pelaksanaan KTSP yang masih belum maksimal, di mana persentasinya masih berada di angka 60%. Kemudian referensi guru dalam mengembangkan KK3 buku masih lemah dalam memenuhi standar nasional dan belum memenuhi standar nasional, di mana kemampuan referensi guru dalam pembentukan materi pembelajaran itu masih rendah dan masih jauh dari standar nasional. Kelemahan yang ketiga adalah kemampuan guru dalam bidang ICT masih sangat rendah, yakni berkisar
sekitar 20%, dan itu angka yang sangat rendah tentunya. Kemudian inovasi belajar. Inovasi belajar di sekolah ini masih tergolong rendah. Kemudian pendidikan guru. Pendidikan guru untuk guru yang sudah menempuh pendidikan S1 atau bergelar sarjana masih sangat rendah, yakni ini masih berkisar 60% dari keseluruhan guru yang ada di sekolah ini. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan buku siswa yang masih sangat kurang, yakni baru memenuhi 40% dari total kebutuhan siswa. Kemudian unsur yang ketiga yakni opportunity atau peluang. Jadinya unsur O ini adalah peluang atau kemungkinan yang dapat tercapai atau yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam memajukan pendidikannya melalui RPS ini. Yang diantaranya sudah saya analisis di sini, yakni yang pertama, opportunity yang pertama adalah mampu terlaksananya pembelajaran yang efektif karena standar pendidikan dan pengelolaan serta pembiayaan yang sudah baik, termasuk di dalamnya kemungkinan untuk peningkatan nilai UASBN, UAS, KKM dan sebagainya, karena standar pendidikan, pengelolaan dan pembiayaannya sudah baik. Kemudian adalah tercapainya rencana jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan di awal, karena sekolah ini telah memiliki standar pendidikan, pengelolaan pendidikan dan pembiayaan pendidikan yang sudah sangat memadai. Kemudian kita ke unsur yang terakhir, yakni threat atau ancaman, yakni unsur-unsur apa saja yang menjadi permasalahan yang dapat mengancam keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah ancaman terkait peningkatan nilai UASBN. Ancamannya yaitu adalah di mana indikator keberhasilan 5,0 belum terlalu maksimal jika sekolah maksimal, karena sekolah hanya menerapkan program-program pembelajaran yang masih belum secara maksimal dapat mengakomodir kemampuan untuk mencapai keberhasilan tersebut, yakni adanya penambahan jam khusus untuk kelas 6 yang belum maksimal untuk dapat meningkatkan nilai UASBN secara efektif. Kemudian adalah ancaman di mana peningkatan rata-rata nilai UAS, nilai ujian sekolah yang belum maksimal dikarenakan lemahnya daya saing dan pengetahuan siswa. Kemudian adalah ancaman dalam hal peningkatan angka kehadiran guru untuk mencapai 100%, di mana hal ini masih menjadi ancaman dikarenakan masih ditemukan banyak guru yang lalai dan menyampingkan kewajiban mereka untuk memenuhi jam pembelajaran dengan datang tepat waktu atau mengisi pembelajaran tepat waktu. Yang selanjutnya adalah ancaman di bidang peningkatan pemberdayaan PSM, di mana indikator keberhasilan fungsionalnya itu 95%. Bagian ini bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan individu dan melaksanakan peran dan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peningkatan pemberdayaan PSM ini masih tentu maksimal dikarenakan banyak kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang dilaksanakan di sekolah yang masih belum benar-benar mendukung adanya kebijakan peningkatan pemberdayaan PSM ini. Kemudian adalah penggunaan pendekatan pakem yang masih belum maksimal. Hal ini menjadi ancaman tersendiri, di mana visi atau di dalam tujuan sekolah itu adalah meningkatkan pendidikan pakem dengan baik, namun kenyataannya di lapangan masih belum maksimal di dalam penerapan pakem ini, dan ini menjadi ancaman tersendiri. Kemampuan yang selanjutnya adalah yang menjadi ancamannya itu adalah kemampuan guru dalam bidang ICT, di mana untuk saat ini penguasaan atau kemampuan guru dalam bidang ICT sangatlah rendah, dan kalau hal ini dibiarkan tentunya akan menjadi ancaman tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah ini. Selanjutnya kita masuk ke analisis rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sekolah ini yang tertuang dalam RPS-nya. Yang pertama
kita akan membahas yang pertama dari aspek standar kompetensi lulusan, yang dimana tujuan rencana jangka pendeknya itu adalah yang pertama meningkatkan nilai UAS-BN, menjadi 4,16. Kemudian rata-rata nilai UAS menjadi 7,26. Kemudian rata-rata KKM 6,4 serta peningkatan peringkat UAS-BN ke peringkat keempat. Kemudian untuk rencana jangka panjangnya di bidang aspek standar kompetensi lulusan ini adalah peningkatan nilai UAS-BN menjadi 5,0, rata-rata nilai UAS menjadi 7,5, KKM menjadi 7,0, peringkat nilai hasil UAS-BN menjadi ke peringkat yang ketiga. Kemudian di aspek standar isi untuk rencana jangka pendeknya yaitu taraf serap ditingkatkan menjadi 6,9. Kemudian pelaksanaan KTSP secara efektif mencapai 75%. Kemudian referensi guru dalam pengembangan KK lebih 3 buku. Kemudian untuk rencana jangka panjangnya di aspek standar isi adalah taraf serap menjadi 7,5, pelaksanaan KTSP sudah efektif mencapai 85%, kemudian referensi guru lebih dari 3 buku. Kemudian di aspek standar sarana dan prasarana, untuk jangka pendeknya ruang kelas ditargetkan mencapai 100%, pembangunan perpustakaan mencapai 66%, pengadaan UKS 78%, alat peraga 70%, buku siswa 64%, dan adanya tersedia 2 jenis alat musik. Dan untuk jangka panjangnya di aspek standar sarana dan prasarana sendiri adalah pengadaan ruang guru dan ruang kelas yang sudah mencapai 90%, perpustakaan yang sudah mencapai 90%, UKS yang 90%, alat peraga yang sudah terpenuhi atau sudah 100%, dan kemudian pengadaan buku yang sudah maksimal juga atau sudah 100%, dan pengadaan 5 jenis alat musik. Kemudian selanjutnya aspek standar proses. Untuk rencana jangka pendek dari standar proses ini, yang pertama adalah nilai KBM 6,8, pendekatan pakem mencapai 62%, kemudian kemampuan guru dalam ICT 44%, inovasi dalam pembelajaran 45%, pendidikan guru S1 menjadi 78%, kompetensi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan menjadi 78%. Dan untuk jangka panjangnya di aspek standar proses ini adalah nilai KBM menjadi 8,0, penerapan atau pendekatan pakem menjadi 80%, kemampuan guru dalam ICT menjadi 80%, kemudian inovasi pembelajaran menjadi 70%, kualifikasi guru S1 sudah memenuhi 100%, kemudian kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah dan tenaga kependidikan menjadi 90%. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan untuk jangka pendeknya adalah terlaksananya program jangka pendek dan menengah 68%. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi dan mekanisme kerja sekolah mencapai 81%. Kemudian supervisi kepala sekolah sudah 72% dan pemberdayaan PSM 86%. Dan untuk perencanaan jangka panjang pada aspek berstandar pengelolaan ini untuk jangka panjangnya adalah pengadaan MCK dan tempat sepeda, kemudian struktur organisasi dan mekanisme kerja sudah mencapai 90%, supervisi kepala sekolah sudah mencapai 90%, dan pemberdayaan PSM sudah mencapai 95%. Dan yang aspek yang terakhir adalah standar pembiayaan. Untuk jangka pendeknya, pada aspek standar pembiayaan, akuntabilitas pembangunan dana sekolah sudah mencapai 94%. Kemudian peningkatan PSM untuk pengembangan sekolah sudah mencapai 81%. SKL UAS-BN 4,16. Kemudian SKL ujian sekolah atau ujian sekolah 6,2. Kemudian
Standar pembiayaan ini adalah akuntabilitas pembangunan dana sekolah sudah mencapai 100%. Kemudian PSM pembangunan sekolah sudah 90%. Kemudian SKL UAS BN 5,00 dan yang terakhir SKL ujian sekolah sudah 6,50. Mungkin hanya itu, sekian analisis SWOT dari RPS Pendidikan Sekolah Dasar yang kami lakukan atau kelompok kami lakukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangannya kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.